Halo semuanya, perkenalkan saya Mbak Zanafa Andini. Kali ini saya akan membahas mengenai topologi jaringan. Jadi, apa itu topologi? Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel. Nah, apa saja sih jenis-jenis topologi? Yang pertama, ada topologi ring. Topologi ring atau topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Umumnya, jenis topologi jaringan ring ini hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Kemudian, kelebihan topologi ring adalah biaya instalasinya murah, performa koneksinya cukup baik, proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah, implementasinya mudah dilakukan, serta kekurangannya adalah jika terjadi masalah, troubleshooting jaringan ini terbilang rumit, sangat rentan terjadi tabrakan arus data, serta jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus. Kemudian yang kedua adalah topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. Lalu, kelebihan topologi bus adalah penambahan klien atau workstation baru mudah dilakukan, mudah digunakan dan sangat sederhana, serta biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Sedangkan kekurangannya adalah sering terjadi tabrakan arus data, proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien, topologi bus yang lama sulit dikembangkan. Kemudian yang ketiga adalah topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Kelebihan dari topologi mesh adalah bandwidth limitnya cukup besar. Security data pada topologi ini sangat baik. Tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Sedangkan kekurangannya adalah kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. Biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Instalasinya sangat rumit. Lalu topologi yang keempat adalah topologi star. Topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah sebuah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Kelebihan dari topologi star adalah jaringan topologi ini tetap berjalan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. Tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. User lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan, serta lebih fleksibel. Kekurangannya, topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah, dan sangat tergantung pada terminal pusat. Lalu yang kelima adalah topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya, topologi tree digunakan untuk terkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Kelebihan topologi tree adalah dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Kekurangannya, memiliki kinerja jaringan yang lambat. Penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasinya mahal. Kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Lalu, yang keenam adalah topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah topologi yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer. Umumnya, topologi peer-to-peer menggunakan satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data. Kelebihan topologi peer-to-peer adalah biaya instalasinya sangat murah, proses instalasinya mudah, serta setiap komputer bisa berperan sebagai server atau klien. Kekurangannya, sangat sulit dikembangkan. Security dalam topologi ini sering bermasalah. Proses troubleshooting termasuk rumit.
Kemudian yang ketujuh adalah topologi linier. Topologi linier atau sering disebut dengan topologi bus berurut. Umumnya, topologi ini hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada tiap komputer. Kelebihan topologi linier, mudah dikembangkan, penggunaan kabel sedikit, tata letak topologi linier sederhana dan mudah, topologi ini tidak membutuhkan kendali sentral, serta kekurangannya, kepadatan trafik data cukup tinggi, keamanan data tidak terjamin. Kemudian, yang kedelapan adalah topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Kelebihan dari topologi hybrid adalah bersifat fleksibel. Penambahan koneksi lain pada topologi ini menjadi sangat mudah. Kekurangannya, proses instalasi dan pengaturannya cukup rumit. Manajemen topologi hybrid sangat sulit dilakukan. Biaya untuk membuat topologi ini cukup mahal. Lalu, apa sih fungsi topologi jaringan? Topologi jaringan komputer berfungsi untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.